Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mat Solihin Channel. Di video kali ini saya ingin share terkait dengan sistem pembuatan KTP. Di mana sistem pembuatan KTP ini ketika Anda itu membuat KTP atau entah itu KTP baru, KTP hilang atau KTP rusak, itu tinggal nanti pengajuan nanti datang ke kantor desa. Setelah datang ke kantor desa nanti ada operator siak yang akan mengajukan permohonan cetak KTP. Nah setelah itu tinggal nunggu di rumah, jadi tidak perlu mengambil di kecamatan atau datang ke kantor kelurahan atau kantor induk capil, tapi nanti KTP-nya akan diantar oleh pegawai kantor pos. Nah, tapi sebelum saya lanjut terkait dengan hal ini, bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel saya, silahkan klik tombol subscribe karena di channel ini saya banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Siapa tahu video-video yang saya buat ini ada yang relevan dengan apa yang sedang Anda alami. Jadi pastikan sebelum lanjut ke videonya, klik tombol subscribe agar nantinya juga ada pemberitahuan-pemberitahuan terbaru, nanti Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Oke. Baik, kita lanjut ke pembahasan berkaitan dengan KTP. Ini khusus di saya disclaimer dulu ya. Ini khusus di Kabupaten Banjarnegara ya. Saya nggak tahu kalau misalkan di daerah lain. Artinya ini mengacu pada yang ada yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Jadi per September per 1 September 2021 itu warga Banjarnegara yang akan pembuatan KTP itu tinggal datang ke kantor desa atau kantor kelurahan untuk mengajukan permohonan cetak ulang. Nah, karena pegawai Dinduk Capil atau kepala Dinduk Capil yang dulu ketika penandatangan itu ada Bu Tian Sumarwati, itu melakukan kerjasama atau MOU dengan kantor pos Kabupaten Banjarnegara, di mana ketika ada warga Banjarnegara yang membuat KTP itu nanti sistemnya adalah akan diantar ke rumah, jadi langsung. Sistemnya gimana atau mungkin alurnya gimana? Alurnya adalah nanti dari Anda itu datang ke kantor desa. Nanti di kantor desa atau kantor kelurahan itu ada satu yang menjadi operator siak sistem yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, nanti akan menyodorkan kepada sahabat-sahabat, kepada Anda itu nanti ada namanya surat pernyataan COD KTPL kayak gini, nanti saya sertakan di sini. Nah, biayanya berapa? Biayanya adalah 10.000. Itu hanya untuk mengganti ongkos dari jasa pengiriman. Jadi kalau misalkan Anda nih pengen setelah perekaman biasanya kalau di Banjarnegara rata-rata di kantor kecamatan. Nah, setelah perekaman nanti Anda bisa langsung dibawa ke kantor desa. Bisa datang ke kantor desa atau kantor kelurahan, nanti bilang saja mau pembuatan KTP. Kalau misalkan sudah perekaman, dan ini juga berlaku untuk KTP yang hilang atau KTP rusak ya, bukan hanya KTP baru. Nanti operator siap akan memberikan surat pernyataan COD ini yang isinya itu permohonan di mana permohonan KTP-nya itu akan diantar menggunakan sistem COD. Bayarnya 10.000. Dan ini juga akan diantar 2 kali. Maksudnya kalau misalkan 1 kali kok nggak ketemu, nanti akan diantar lagi sampai 2 kali. Bayarnya berapa biayanya untuk ini tetap 10.000. Nah, kalau misalkan sudah 2 kali diantar ke rumah ternyata nggak bertemu yang bersangkutan, nanti akan balikan atau akan langsung di kantor kecamatan. Maksudnya bukan kantor kecamatan, akan dibawa lagi ke kantor pos. Nah, setelah 7 hari ya, kalau misalkan sudah kembali di kantor pos selama 7 hari, kok selama 7 hari itu dari yang bersangkutan nggak ngambil, nanti dari kantor pos akan mengembalikan lagi ke kantor Dinduk Capil Kabupaten Banjarnegara. Jadi sudah lebih mudah sih berkaitan dengan pelayanan yang kaitannya dengan KTP.
Dan itu yang bisa saya sampaikan berkaitan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi pastikan kalau mungkin entah itu banyak ya, maksudnya bukan hanya sekedar pertama KTP baru, KTP rusak, kemudian KTP juga mungkin KTP hilang, atau mungkin juga ada pengen pergantian status nih, dulu statusnya dari belum menikah menjadi menikah, kemudian statusnya misalkan ada pergantian pekerjaan, pergantian alamat yang belum sempat update. Sahabat-sahabat atau teman-teman nanti bisa datang ke kantor desa atau kantor kelurahan untuk mengajukan permohonan cetak ulang KTP kayak gitu. Dan jangan lupa tonton video lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, siapa tahu juga ada yang relevan dan sesuai yang Anda bisa cari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.